Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami hormati Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Ayahanda Profesor Dr. Haji Saifullah Magister Hukum, Wakil Dekan Satu Bidang Akademik dan Kelembagaan, Ayahanda Dr. Haji Badruddin Magister Hukum Islam, Wakil Dekan 2 Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Ibunda Dr. Khairul Hidayah Sabin Hukum Magister Hukum, Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Ayahanda Dr. Suwandi Magister Hukum. Yang kami hormati Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Ayahanda Dr. Sudirman Master of Art, dan Sekretaris Prodi, Ibunda Erik Sakti Rahmawati Master of Art. Ketua Program Studi Hukum Bisnis Syariah, Dr. Fahrudin Magister Hukum Islam, Sekretaris Prodi Hukum Bisnis Syariah, Dr. Burhanuddin Sarjana Hukum Islam Magister Humaniora. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Ayahanda Dr. Haji Muhammad Aunul Hakim Sarjana Agama Magister Hukum, dan Sekretaris Prodi Ayahanda Haji Ahmad Wahidi Magister Hukum Islam. Ketua Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Ayahanda Dr. Haji Nasrullah Magister Teologi Islam, dan Sekretaris Prodi Ayahanda Haji Ali Hamdan PhD. Bapak Ibu seluruh staf pengajar, tenaga usaha serta sivitas akademik Fakultas Syariah yang terkasih dan tersayang, bahasa Kiai Haji Ali Mustaqim, Bapak dan Ibu saya di rumah, serta Bapak Ibu orang tua wali mahasiswa dan rekan-rekan wisudawan wisudawati yang sedang duduk manis dan gagah di rumah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu dalam limpahan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, menjadi perwakilan wisudawan wisudawati untuk menyampaikan pesan-pesan pada yudisium kali ini sejatinya berimplikasi dua rasa untuk saya, yaitu bahagia sekaligus sedih. Ibarat idgham mutamasil lain, ini semua melebur menjadi satu, apalagi sewaktu menunggu kepastian pelaksanaan wisuda dan yudisium yang lamanya seperti mat wajib mutasil, paling panjang di antara yang lain. Akhirnya hati ini terpukul seperti terpantul-pantul dengan keras layaknya kolkolah kubro ketika mengetahui yudisium dilaksanakan hari ini. Semuanya berubah dari kejelasan seperti alif lam syamsiyah tidak terlihat, kini menjadi alif lam komariah yang terbaca jelas. Yudisium sangatlah penting bagi kami Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena tanpa yudisium, mungkin kita ibarat tanwin atau nun mati di antara idgham bila guna. Terlihat, tapi terangkat tak ada. Bapak Ibu sekalian, dalam pendekatan morfologis, yudisium berasal dari bahasa Latin itu judicium, yang kemudian diserap ke bahasa Inggris menjadi judgment, sehingga dimaknai sebagai suatu keputusan di mana seorang mahasiswa dinyatakan telah memenuhi syarat dari berbagai macam persyaratan. Momen ini sebenarnya mengingatkan saya pada buku yudilatif yang pernah saya baca tentang negara paripurna, rasionalitas dan aktualitas Pancasila. Pada halaman 48, dia mengutip pemikiran Mohandas Gandhi terkait ancaman mematikan dari 7 dosa sosial. Salah satu di antaranya adalah pendidikan tanpa karakter. Ini sejalan dengan misi Fakultas Syariah, yaitu mencetak sarjana syariah dan Al-Quran yang berkarakter ulul albab sebagai formulasi untuk mencapai visi Fakultas Syariah, yaitu fakultas yang integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Tugas dan PR setelah hari ini untuk kita semua, bagi para alumni, yaitu mengaktualisasikan hal tersebut. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya sebenarnya tak pandai merangkai kata indah seperti Najwa Shihab dalam serial di TV-nya. Tak mampu menyusun argumen kritis seperti podcast Open the Door Deddy Corbuzier di kanal YouTube-nya. Apalagi berbicara di depan podium dengan alur sistematis seperti Prof. Mahfud MD ketika dijal berbagi kritik pedas tentang Undang-Undang Ciptaker Omnibus Law. Saya juga tidak handal berbicara dengan isi serta narasi penuh rasa menyentuh hati seperti Pak Saifullah ketika berbicara pada pengukuhan guru besar beliau baru-baru ini. Pada kesempatan berbahagia ini, saya hanya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya, mewakili teman-teman, rekan, sahabat, wisudawan, wisudawati di rumah atas semua ilmu, kebaikan hati, tulus kasih dalam merangkul, membimbing, mengarahkan kami, para insan akademis. Kami pun dengan kerendahan hati memohon maaf atas segala hilaf dan salah baik tindak, tanduk serta ucapan yang menyakiti hati Bapak Ibu sengaja ataupun tidak. Itu semua karena kami masih dalam tahap belajar. Doa dan Ibu Bapak, Ibu dosen tenaga ahli dan Ibu Bapak di rumah sekalian, kami yakini sebagai kemudahan kami dalam menapaki tahap selanjutnya yang jauh lebih terjal, menyelami dunia yang jauh lebih suram.
dan bertebaran dalam menyampaikan kebaikan di berbagai situasi dan tantangan. Menjadi bagian dari UIN Maulana Mat Ibrahim Malang, teman-teman, khususnya alumni Fakultas Syariah, sesungguhnya adalah kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri. Ibarat putusan Mahkamah Konstitusi, hal ini bersifat final dan binding tanpa ada kasasi. Kalau mungkin kata Pak Musleh, cinta kita pada institusi ini harus seperti hukum agraria, yang panjangnya sepanjang zona ekonomi eksklusif, seluas hukum udara dan angkasa. Jangan sampai kelak hati kita kosong tanpa rasa terhadap alma mater ini, seperti kata Pak Imam Sukadi dalam konsep Vacuum of Norms Metodologi Penelitian Hukum. Cinta kita pada alma mater ini harus seperti hukum pidana, kata Ibu Ifati, mengikat dan memaksa. Karena dengan itu kita mampu memahami arah ke depan dan kemana harus mengabdi, seperti arah perbintangan dalam rumus mengukur arah kiblat yang diajarkan Pak Wahidi dalam ilmu falak. Semangat kita menjadi pionir Fakultas Syariah dimanapun itu harus seperti kata Ibu Juniani pula dalam asas non-retroaktif, yaitu tidak boleh berlaku surut. Doakanlah kami, Bapak Ibu sekalian, agar tidak berstatus pilot, sebab tidak mampu membayar hutang-hutang jasa Bapak Ibu sekalian, walaupun itu tak akan terbayarkan. Sebab meridoi adalah hak prerogatif Bapak Ibu, seperti halnya kedudukan Perpu dalam sistem ketatanegaraan yang merupakan hak prerogatif Presiden semata, seperti kata Pak Mustafa Lutfi. Semoga kita wisudawan-wisudawati ketika menjadi alumni ke depan terus kompak. Jangan sampai ada wan prestasi di antara hubungan kita, apalagi gratifikasi. Sekali lagi teman-teman, kita perlu mengingat bahwa tidak perlu membawa harta berlimpah untuk membuktikan cinta kita pada institusi ini. Tapi cukup dengan konsep pembuktian sederhana seperti yang Ibu Fidah katakan dalam hukum dagang mengenai kepailitan. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Mae dan Pak E, mungkin kami sebut sebagai Bule dan Pak Le, yang setiap pagi berjualan soto konah di gerbang belakang UIN sejak kami di Mahat, dan mungkin sampai hari ini kuah legit dan kerupuk gurihnya bermodalkan Rp6.000 itu menjadi pendobrak semangat di pagi hari, apalagi tatkala kantong kering di akhir bulan. Warung W depan gedung D yang kadang bermodal beli roti saja sudah bisa akuisisi bangku dan meja sendiri. Jasa printer pojok gedung D sebagai tempat pelarian tugas teknik SKS, sistem kebut semalam, dan para mas-mas kita yang penuh jasa bekerja ketika kita belum berangkat ke kampus, membersihkan dan menata kelas serta lorong-lorong perkuliahan. Serta tidak lupa bapak-bapak yang berseragam yang gagah, yang menjaga fasilitas pendidikan kita, yang menjaga fasilitas perkuliahan kita sewaktu kita pulang dari berkuliah. Tidak ada yang bisa kami berikan selain doa Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian. Semua hal indah ini akan tersimpan dalam setiap ingatan kami, Bapak Ibu. Koalisi maupun oposisi dalam berorganisasi di kampus ini menjadi dinamika tersendiri sebagai seorang aktivis perjuangan. Mari sama-sama kita buktikan, kita tak hanya bisa menjadi macan organisasi intra dalam kampus saja yang hanya bisa mengaum di depan adik-adik maba, tapi tentu bisa berkontribusi lebih untuk negeri, agama, dan bangsa ke depan di luar sana. Pandemi mengakibatkan kemudian berubahnya begitu banyak agenda. Semua aktivitas kemudian tertunda dan menyebabkan termundurnya timeline penting berbagai instansi. Hampir semua beasiswa pun menunda intake keberangkatan awardnya dan bahkan pengumuman kelulusan. Semoga urusan kita dilancarkan dan semoga teman-teman kita dimudahkan dalam perencanaan ke depan. Bagi yang lanjut studi dapat beasiswa, bagi yang lamar pekerjaan diterima, dan bagi yang mau nikah semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Dari pribadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru saya, mentor saya, tutor saya, senior sekaligus orang tua di kampus saya, itu Pak Imam Sukadi. Saya sering menyapa beliau dengan panggilan Prof karena banyak hal yang saya dapatkan, baik ilmu dan pelajaran hidup dari beliau. Saya berkesempatan untuk bertemu para pengajar hebat, baik budi pekertinya dan tutur kata kritis namun santun di UIN Malang. Sekali lagi, ini sebuah kesan yang tak mampu saya gambarkan melalui kata-kata. Dan yang paling terakhir, tapi bukan berarti karena ini di posisi terakhir, melalui kesan-pesan ini saya menitipkan salam untuk Bapak Ibu di rumah yang mendampingi teman-teman. Doakan kami Pak Bu untuk terus kuat mengarungi kerasnya dunia setelah ini. Mengakhiri kesan-pesan ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pantun. Jalan-jalan ke Fakultas Syariah, singgah makan di pinggir jalan. Jika ada khilaf dan salah, mohon kiranya untuk dimaafkan. Beli pecel pakai tahu, pecelnya banyak dibagi-bagi. Doakan kami Bapak Ibu, semoga berhasil di kemudian hari. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.